Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Silakan disiapkan. Berdiri. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oke, Revan. Silakan Revan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih karena kepada kalian ini kami berkumpul di sini untuk melanjutkan pembelajaran kami. Kami Ibu Indah yang akan mengajari kami dalam pembelajaran ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Beri salam. Selamat siang, Ibu Indah. Sekarang udah jam berapa harusnya? Jam 1. Nah, berarti selamat siang kan? Oke, silakan diulangi. Beri salam. Selamat siang, Ibu Indah. Selamat siang. Silakan duduk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Rasanya bagaimana? Baik. Senang ya? Oke. Yes. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, Jodel hadir? Hadir. Nah, hari ini kita akan belajar apa kira-kira? Belajar apa? Sifat koligatif larutan. Oke, bisa dilihat di layarnya ya. Siapa yang udah nggak sabar mau belajar tentang sifat koligatif larutan? Aku aja. Semangat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita coba lihat dulu suatu video, gitu ya. Nah, coba diperhatikan. ¿Cómo hacer para no quererte? Tú nadie como tú no hay un sustituto. Me parece tan orgullo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco. Oke, kira-kira ini videonya tentang apa nih? Membuat es krim. Membuat es krim menggunakan apa? Es batu dan garam. Nah, pernah nggak kalian membuat es krim seperti ini? Pernah. Pernah. Gimana? Dialektif pernah. Ada yang belum pernah? Ada. Oke, beberapa juga belum pernah. Kira-kira apa sih fungsi garam di dalam pembuatan es krim ini? Kenapa garam itu harus dicampur dengan es batunya? Apa fungsi garam tersebut? Nah, bingung kan? Itu yang akan kalian cari tahu selama belajar kimia di 2JP ini. Ya, jadi sudah mulai nih bisa memikirkan. Ya, kok bisa membuat es krim tanpa menggunakan kulkas, es lemari? Hanya bermodalkan es batu dan garam. Gitu kan? Dan tentu udah pasti ini ya es krimnya sendiri gitu ya. Oke, nah kira-kira, nah ini pertanyaan ibu tadi ya, mengapa sih tukang es putar selalu menambahkan banyak garam ke dalam es batu di wadah pendinginnya? Apa hubungannya dengan suhu? Nah, di sini dikatakan hubungkan dengan larutan. Masih ingat materi kita di kelas 11 dulu? Apa itu larutan? Masih ingat? Nah, coba dicari-cari tahu dulu. Apa itu larutan, Bu? Oke, nah masih dicari-cari ya apa itu larutan. Nah, nanti akan ada pertanyaan seperti itu juga. Kita skip dulu. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau tunjukin apa sih aplikatif dari sifat koligatif ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita harus mempelajarinya? Ya kan? Mungkin juga kalian belum pernah dengar
dengar atau belum? Tidak pernah kan? Nah, lalu apa sih kaitannya? Kenapa kita harus mempelajarinya? Nah, ternyata sifat koligatif larutan ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Contoh yang pertamanya di sini adalah cairan pendingin radiator mobil atau anti beku dan anti dingin. Siapa yang punya mobil di sini? Punya mobil. Udah punya mobil Nixon. Udah ya. Siapa lagi? Nah, pernah nggak dengar radiator mobil? Hah? Pernah? Pernah ya? Nah, di sini dikatakan cairan pendingin yang digunakan di radiator mobil, terutama di daerah dengan suhu ekstrim, seringkali ditambahkan dengan etilen glikol, senyawa kimia, gitu ya. Nah, penambahannya itu tujuannya untuk menurunkan titik beku air dan juga menaikkan titik didih air. Maksudnya itu apa? Beku, dari kata beku itu apa? Membeku artinya apa? Perubahan hasayan dari cair menjadi padat, ya kan, membeku. Nah, di sini ada katanya titik beku, berarti suhu ketika air itu atau cairan itu bisa berubah menjadi padat. Nah, suhu titik beku air berapa? Titik beku air berapa? Ada nggak yang tahu? Air itu membeku pada suhu keberapa? Kira-kira berapa? 0 derajat Celcius ya. Jadi pada umumnya pada atmosfer 1 atm air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Oke, kira-kira sekarang suhunya berapa? Kamu rasakan? 23 ya. Mungkin nggak air membeku? Tidak ya. Nah, tetapi kalau suhunya diubah menjadi suhu 0 derajat Celcius, maka air yang ada di dalam botol minum kamu itu bisa membeku menjadi es, menjadi padat gitu. Nah, si etilen glikol ini ditambahkan ke dalam radiator mobil. Tujuannya apa? Menurunkan titik beku air. Berarti artinya apa? Yang awalnya 0 derajat Celcius diturunkan. Nah, kalau diturunkan berarti nilainya menjadi apa? Nah, menjadi minus ya kan? Minus, contohnya minus 1 derajat Celcius atau minus 5, minus 10 ya kan? Kalau menurun titik bekunya, maka air itu semakin mudah atau semakin sulit untuk membeku? Semakin mudah atau semakin sulit? Di suhu 0 derajat Celcius. Oke, ulangi sekali lagi. Titik beku air pada umumnya itu adalah 0 derajat Celcius. Berarti ketika lingkungan itu berada pada suhu 0 derajat Celcius, maka air akan membeku. Benar ya? Nah, lalu si etilen glikol ini membantu untuk menurunkan titik beku. Berarti yang awalnya 0 derajat Celcius menjadi minus, bisa minus 5, minus 10. Otomatis karena titik bekunya sudah turun, bisa nggak dia membeku pada 0 derajat Celcius? Bisa atau tidak? Tidak, ya kan? Kenapa? Karena titik bekunya itu harus mencapai suhu minus itu, ya kan? Kalau masih suhu 0, berarti dia masih belum sampai di titik itu karena diturunkan tadi. Paham nggak sih? Paham ya? Nah, demikian juga ketika pada musim panas. Nah, ini kan kegunaannya pada musim dingin. Kalau pada musim panas, si etilen glikol ini juga menaikkan titik didih air. Nah, titik didih air pada atmosfer 1 atm, tekanan 1 atm itu adalah 100 derajat Celcius. Ya, jadi kalau kamu mendidihkan air itu membutuhkan suhu 100 derajat Celcius. Oke? Ya kan? Mendidih dia. Nah, tapi si etilen glikol ini dia akan apa nih? Menaikkan titik didih. Berarti yang awalnya 100 derajat Celcius jadinya naik. Bisa jadi 105 derajat Celcius, 110 derajat Celcius. Otomatis untuk mencapai titik didih itu harus lebih lama lagi, ya kan? Dibutuhkan energi yang lebih besar lagi supaya lebih panas dia.
ya kan, baru bisa mendidih. Oke, nanti kalian bakal paham kalau sudah mempelajari materi selanjutnya. Nah, ini hanya perkenalan dulu. Jadi sebenarnya mobil itu juga dalam radiator mobil itu menggunakan prinsip sifat koligatif, ya kan, untuk membantu supaya mesin itu apa? Tetap berada pada suhu optimal, tidak dipengaruhi sama suhu lingkungan. Meskipun suhu lingkungannya dingin, suhu lingkungannya panas, tetapi mesin mobilnya tetap pada suhu optimal. Jadi tidak gampang rusak, tidak mati dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu menggunakan prinsip sifat koligatif. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini di dataran tinggi. Di sini dikatakan apa nih? Coba satu orang baca dengan suara besar. Alfa. Di dataran tinggi, air mendidih pada suhu yang lebih rendah di dataran tinggi, misalnya sekitar 100 derajat Celcius di pendahulu, karena tekanan atmosfer lebih rendah. Ini berarti makanan membutuhkan waktu lebih lama untuk matang karena suhu didih yang lebih rendah. Nah, di sini dikatakan ini berarti makanan membutuhkan waktu lebih lama untuk matang karena suhu didih yang lebih rendah. Lebih rendahnya di mana, loh? Di dataran tinggi ya. Air mendidih pada suhu yang lebih rendah di dataran tinggi karena tekanan. Nah, jadi artinya apa? Ketika kamu mendidihkan air di dataran rendah, lalu kamu bandingkan dengan dataran tinggi, itu berbeda ternyata waktunya. Waktunya berbeda. Nah, mungkin bisa kamu coba nanti sama teman kamu yang tinggal di pegunungan ya. Kalian bandingkan waktunya. Berapa lama mendidihkan air? Nah, kenapa? Itu dipengaruhi sama atmosfer tekanan udara. Nah, tekanan udara itu ternyata mempengaruhi seberapa besar suhu atau titik didih dari suatu dari air gitu, dari air contohnya. Ya. Jadi di sini dikatakan karena di sini dataran tinggi atau pegunungan itu atmosfernya lebih rendah, maka suhu atau titik didihnya itu juga lebih rendah. Jadi lebih gampang dia untuk mendidih. Paham nggak? Kalau di dataran rendah seperti kita saat ini, yaitu misalnya nih titik didihnya itu adalah 100 derajat Celcius, ya kan? Nah, itu butuh waktu 5 menit. Sementara di pegunungan, ya, karena atmosfernya, tekanan udaranya lebih rendah, maka titik didihnya itu hanya 90 derajat Celcius, ya kan? Sementara di sini kita di 100. Nah, karena cuma 90 berarti lebih cepat dia mendidih kan? Maka waktu yang digunakan lebih singkat. Gitu. Nah, itu contoh aplikatifnya juga. Kita nanti lihat bagaimana sih menghubungkan semuanya itu di awal terkesan rumit, ya. Lihat. Nomor 3. Coba Jodel dibacakan. Soalnya besar. Menambahkan garam ke air saat merebus pasta atau sayuran akan menaikkan titik didih air. Prinsip kenaikan titik didih koligatif. Air akan mendidih pada suhu sedikit di atas 100 derajat Celcius yang dapat membantu makanan matang sedikit lebih cepat atau lebih berat. Oke, benar sekali. Semua pernah merebus air di sini? Pernah ya. Merebus Indomie pernah? Instan? Pernah ya. Nah, coba kalian bandingkan nanti waktu kamu merebus air dengan merebus instan. Mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lama? Nah, harusnya dari contoh di sini yang lebih lama itu adalah mana? Yang lebih lama? Merebus air atau merebus mie instan? Merebus pasta, ha? Di sini dikatakan apa? Yang lebih lama adalah merebus pasta. Iya, merebus pasta atau mie instan atau yang ada di dalam merebus air yang bercampur dengan zat-zat lainnya, gitu. Misalnya mie instan atau apapun itu. Nah, itu lebih lama dibanding dengan air murni, merebus air murni. Nah, itu maksudnya apa ya? Nah, udah beberapa konsep nih, coba kita lihat nanti ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis penurunan tekanan uap serta kenaikan titik didih. Nah, sebetulnya sifat koligatif ini ada 4. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah 2. Penurunan tekanan uap serta kenaikan titik didih. Kan? Tadi Ibu sudah singgung tekanan, ya kan? Ada tekanan. Kemudian Ibu singgung juga
titik didih gitu. Nah, kita akan lihat seterusnya. Oke, sebelumnya Ibu sudah tanya tadi, apa itu larutan? Ayo. Kira-kira apa itu larutan, Bu? Apa itu larutan? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, ada? Oke, boleh angkat tangan, apa itu larutan, Bu? Ya, boleh dicoba dulu. Oke, Joanna, silakan berdiri, Bu. Jadi larutan itu adalah campuran dari zat pelarut dan zat Campuran dari zat pelarut dan zat terlarut. Oke, one kan? Oke, good ya. Nah, jadi larutan itu campuran dari zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya apa? Larutan garam. Oke, kalau Ibu sebut larutan garam, berarti itu terdiri dari apa aja, Nur? Dari air dan garam, benar ya? Yang mana pelarutnya? Zat terlarutnya? Garam. Oke, benar ya. Nah, di sini dikatakan sifat koligatif dari larutan itu. Jadi larutan yang kita bahas sebelumnya itu memiliki sifat koligatif. Jadi sifat koligatif larutan merupakan sifat fisik larutan yang tergantung pada jumlah zat terlarut atau konsentrasi. Oke. Jadi kan tadi kita bilang kan, ternyata larutan ini mengandung zat terlarut dan zat pelarut. Tetapi sifat koligatif itu hanya dipengaruhi oleh apa? Konsentrasi zat terlarutnya. Oke, ini kan zat terlarut, konsentrasinya. Konsentrasi itu apa? Jumlahnya kan. Oke, berarti konsentrasi pelarut mempengaruhi nggak, Bu? Tidak. Yang mempengaruhi hanya konsentrasi dari terlarut. Ya. Oke, kita coba lihat nih gambar dulu. Di sini ada dua wadah ya. Ada dua wadah. Oke. Di wadah pertama, kita lihat ini ada partikel-partikel. Ini adalah partikel air H2O. Kan? Nah, ini H2O. Berarti semua sama ya komponennya H2O. Oke. Sementara di wadah kedua ada H2O, tetapi sudah dicampur dengan partikel lain yang warna kuning, yaitu NaCl. Oke, itu dua hal yang berbeda dulu. Kemudian kita lihat lagi apa perbedaannya. Kita lihat dari sini. Apa ini, Nobu? Kenapa ada yang terbang-terbang ini? Seperti apa? Iya, benar, ada uap, ya kan? Air ketika didiamkan lama-lama juga akan menguap, ya kan? Menguap. Nah, kita bandingkan, ini air yang menguap jumlahnya sama nggak dengan air yang menguap pada wadah kedua? Tidak kan? Mana yang lebih banyak? Wadah pertama atau kedua? Wadah pertama dibanding dari wadah kedua. Bedanya apa tadi? Di sini murni, di sini sudah bercampur. Tetapi kenapa yang menguap justru sedikit? Nah, itu yang harus kalian ceritakan. Ternyata di sini dikatakan penambahan suatu zat itu yang kuning-kuning ini, yaitu garam. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Maksudnya itu apa? Oke, tekanan itu apa dulu, Mami? Tekanan itu adalah gaya apa? Tekanan di fisika rumusnya apa? F sama dengan P per A ya. Berarti gaya
memberikan terhadap suatu ya luas permukaan tertentu ya kan. Nah coba lihat tekanan kan, berarti tekanan itu pasti dari atas kan. Nah yang memberikan tekanan di sini adalah uap-uapnya tadi. Oke, kalau di sini kan uapnya banyak, berarti tekanannya besar kan? Karena banyak uap-uapnya maka dia menekan yang di bawahnya lebih besar. Coba bandingkan di sini uapnya lebih sedikit, tekanannya bagaimana? Besar atau kecil? Kecil, lebih kecil dibanding wadah kedua. Kenapa hanya sedikit uap-uapnya di sini? Nah makanya di sini dikatakan ketika kita menambahkan zat cair, zat lainnya, maka itu menurunkan tekanan uap. Tekanannya jadi berkurang. Ya, tekanan di awal kan lebih besar ya daripada. Ya ini ada rumusnya, nanti bisa dilihat di modul. Kemudian kedua kenaikan titik didih. Nah kita lihat nih ada dua wadah nih. Ini wadah pertama murni H2O air. Wadah kedua sudah bercampur dengan zat lainnya yaitu NaCl ya kan. Nah di sini dikatakan penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan kenaikan titik didih. Oke, apa tadi itu titik didih Nobu? Suhu ketika air mendidih, berarti ketika fasa cair berubah menjadi gas ya kan? Ketika cair berubah menjadi gas. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan ketika kita tambahkan zat-zat lainnya ini, kita tambahkan garam, maka titik didihnya naik. Artinya apa? Semakin susah untuk mengubah dia menjadi gas, ya kan? Nah, di sini kita lihat dulu air murni. Air murni ini titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Oke? Nah, ketika sudah dipanaskan, maka air ini dengan gampang mendidih, berubah menjadi uap, gas, gitu ya. Sementara kita lihat di wadah kedua. Di sini sudah bercampur kan? Ketika air ini berusaha untuk menguap, nah ada penghambatnya, yaitu apa? Garam, NaCl. Nah itu menjadi penghalangnya, ya. Nah makanya dibilang di sini ketika kita tambahkan zat lain, maka air itu semakin susah untuk mendidih. Kenapa? Karena ada penghalang-penghalangnya ini. Di permukaannya bukan hanya air lagi, ada juga NaCl. Jadi susah loh air ini untuk naik ke atas untuk menguap. Ada penghalang. Maka semakin lama kalau waktunya untuk mendidih. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada? Tidak ya? Nah, yuk kita perhatikan video berikut ini. Nah, ini contohnya ya. Ketika ini contohnya ketika ada dua larutan, ada satu larut murninya hanya air dan satunya larutan dipanaskan. Nah ini jumlah partikel yang menguap itu berbeda, ya kan? Dan waktunya juga berbeda. Pada pelarut murni partikel yang menguap itu lebih banyak, ya kan? Lebih banyak dan lebih cepat. Kayak waktunya cepat, jumlahnya juga lebih banyak. Sementara kalau dia dalam bentuk larutan, partikel air yang menguap lebih sedikit dan waktunya lebih lama. Kenapa? Karena zat-zat tambahan ini menghalangi, gitu, menghalangi ikatan-ikatan di dalam larutan ini, sehingga susah untuk menguap. Nah, itu contohnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah sekarang silakan diskusi
kalian buat dulu 2 pertanyaan, kira-kira apa sih yang ingin kalian cari tahu dari materi hari ini. Nah, kalian buat dulu. Contoh pertanyaannya seperti ini. Mengapa partikel zat terlarut dapat menurunkan tekanan uap ke laut? Nah, itu contohnya. Nah, silakan kalian pikirkan di dalam kelompok kalian 2 pertanyaan yang ingin kalian cari tahu jawabannya berdasarkan penjelasan ibu tadi dan juga contoh-contoh yang sudah ibu jelaskan. Silakan. Boleh dicatat di bukunya ya, 2 pertanyaan yang ingin kalian jawab. Oke, sudah Bu? Sudah? Oke. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada panduannya. Silakan dibaca dengan baik-baik. Kemudian kalian bisa menggunakan berbagai sumber untuk mencari tahu jawabannya. Ada device yang sudah kalian bawa. Kalian boleh buka YouTube, website yang bisa mendukung pembelajaran kalian, dan juga modul yang sudah Ibu bagikan. Jelas Bu? Jelas. Oke, jawabannya boleh ditulis di dalam buku catatan. Nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya, angkat tangan.
Jika ada yang bertanya boleh angkat tangan ya. Oke, nunggu waktunya 20 menit lagi ya.
Bagaimana mengaku benar-benar yang tidak sudah paham terhadap kesempatan? Jelaskan kepada kita dan kita. Kan dia tidak mengganggu ini, tapi sebenarnya yang hak. Sementara tekanan itu diberikan oleh dua pihak. Berarti kalau nggak bisa diagnosis, berarti tekanannya kecil atau bahkan tidak ada ya kan? Harusnya ya, harusnya itu tetap sama. Karena kan dia nggak bilang sedangkan
Oh iya, sekarang gua ke depan ya. Tergantung hasil penurunan. Kalau penurunan kan dia nggak boleh. Kalau sekarang penurunan kita belum. Apa ya? Boleh dibagi tugas ya, seperti kelompok yang pas ya. Bagi tugas itu kan ada bagian-bagian soalnya. Nah, kan bagi tugas. Ada yang udah masuk ke
Ya 5 menit lagi ya. Thank you.
kegiatan kesimpulannya apa? Itu ada kesimpulan gitu. Iya, dasar itu. Oke, yang ada di atas. Yang pertama Kesini aja ya. Oke, sudah? Sudah? Dari modulnya,
Oke. Time. Ya, waktu kita udah selesai. Kita akan presentasi ya masing-masing kelompok. Ya, perwakilan kelompok satu orang ya. Kalau 2 orang juga boleh. Misalnya begitu ya. Tapi sebelumnya kita ice break dulu lah ya. Kita bermain pagi, siang, malam. Oke? Eyes on me. Eyes on you. Eyes on me. Eyes on you. Jadi kita ice break dulu. Kita bermain tepuk pagi, siang, sore, malam. Nah, sudah tahu ya. Kalau aku bilang pagi, tepuk sekali. Siang, 2 kali. Sore, 3 kali. Malam, 3 kali. Kelompok yang kalah nanti berarti itu yang duluan. Oke, gimana, siap? Siap ya? Oke, Srisan sudah siap, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, sore, malam. Simulasi. Oke, sekarang beri ya. Siang, malam. Tampil kelompok Reva. Berarti khusus untuk kelompok saya dan kelompok jalan aja ya. Pagi, siang, malam. Gak ikut lagi. Kasih waktu lagi presentasi. Siang, sore, pagi, siang, malam, pagi, malam, siang, sore, pagi, malam. Kita buat perwakilan aja. Siapa yang mau maju terus di sini buat tepuk tangan? Siapa yang Oke, perwakilan di sini pilih ya. Rain, Indi, tepuk tangan ini Mas. Di sini Jodel, oke ya. Rain, Jodel ya. Oke, fokus, perhatikan ibu ya. Ini di tangan kalian itu ada nyawa kelompok. Oke, malam, pagi, malam, siang, sore, malam, pagi, malam, malam, pagi, sore, siang, malam. Oke, sekarang presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok Reva. Oke, dimulai dari kelompok Reva. Berarti siapa yang diutus? Aurel dan Reva. Silakan. Oke, eyes on Aurel Reva.
kesimpulan aja. Jadi yang pertama itu mengenai penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap yang sudah kalian dapatkan merupakan seperti yang sudah dijelaskan tadi, penambahan suatu zat ke dalam zat cair yang menyebabkan penurunan tekanan uap. Nah, di penurunan tekanan uap ini ada beberapa faktornya. Yang pertama ada seperti suhu, jenis molekul, dan juga luas permukaan. Nah, selanjutnya itu kita juga belajar mengenai kenaikan titik didih. Teman-teman, kenaikan titik didih itu adalah penambahan suatu zat ke dalam zat cair yang menyebabkan kenaikan titik didihnya. Dan sama seperti yang tadi, ada beberapa faktor-faktornya. Yang pertama seperti konsentrasi zat terlarut, tekanan atmosfer, dan juga sifat zat. Sejauh itu yang kami cari. Kemudian yang terakhir itu ada juga hubungan antara konsentrasi dan jenis partikel terlarut dengan perubahan sifat koligatif tersebut. Sifat koligatif tersebut seperti penurunan tekanan uap tadi dan juga kenaikan titik didih, yaitu semakin tinggi konsentrasi zat pelarutnya maka semakin besar juga sifat dari koligatif larutnya tersebut. Nah, jadi juga untuk mengerjakan soalnya kami menggunakan beberapa rumus. Pertama, rumus penurunan tekanan uap, di mana itu delta P sama dengan XT dikali P derajat. Nah, di mana delta P itu perubahan tekanan uap, XP itu fraksi mol pelarut, dan P derajat itu tekanan uap jenuh larutan murni. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1 di bagian A. Dan di bagian yang kedua kami menggunakan rumus tekanan uap larutan P sama dengan XP dikali P derajat. Nah, kami juga menggunakan rumus di soal yang kedua, yaitu rumus titik didih. Nah, itu sama dengan ATB sama dengan I dikali KB dikali M. Oke, triklas untuk kelompok oral Revan. Oke, thank you Bu. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok Ray. Siapa utusannya? Ray dan silakan. Jadi teman-teman, kami mengambil satu kesimpulan, yaitu yang pertama mempengaruhi penurunan tekanan uap. Nah, hal yang mempengaruhi penurunan tekanan uap ini yaitu berkurangnya tekanan uap suatu terlarut ketika dilarutkan dalam suatu zat terlarut, misalkan dimasukkan sesuatu lah. Nah, faktor yang mempengaruhi penurunan tekanan uap itu seperti jumlah zat terlarutnya, suhu, dan jenis-jenisnya. Kedua yaitu kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih yaitu suatu pelarut meningkat setelah ditambahkan zat pelarut. Faktor-faktornya yaitu konsentrasi zat pelarut, jenis, dan tekanannya. Yang ketiga yaitu hubungan antara konsentrasi dan jenis partikel terlarut dengan perubahan sifat koligatif tersebut, yaitu semakin tinggi konsentrasi dan zat terlarut, semakin besar perubahan sifat koligatif yang terjadi. Oke, triklas untuk kelompok lain. Oke, yang terakhir kelompok Lukas. Siapa? Lukas sendiri saja ya? Kalian ya? Oke, Lukas dan kalian silakan.
jenuh pelarut menurun saat ditambahkan zat pelarut non-volatil. Jadi ada pun beberapa faktornya, yaitu konsentrasi zat pelarut, sifat pelarut, dan juga suhu. Lalu kemudian definisi kenaikan titik didih. Definisinya yaitu larutan lebih tinggi daripada pelarut umumnya karena ada zat pelarut non-volatil. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu konsentrasi molekula zat pelarut, jenis pelarut, dan jenis zat pelarut. Oke, lalu yang ketiga yaitu hubungan konsentrasi dan jenis partikel dengan sifat koligatif. Yaitu yang pertama, ketergantungan pada jumlah partikel, dan yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi. Sekian. Jadi untuk yang hubungan akan mengerjakan satu soal yang nomor 1. Nah, untuk nomor 1 itu bisa kita dapati mol dari air, dimana mol air itu bisa didapat dari faktor G per ml, dimana itu 360 per 18. Nanti dimana dapatnya itu sekitar 20 mol. Nah, baru ada juga mol garam pakai rumus yang sama, G per ml, dimana itu ada 90 per 180. Nanti dapatnya itu 0,5 mol. Nah, baru nanti bisa dimasukin di rumus untuk mencari X pelarut atau sejenis pelarut, dimana nanti pakai rumus ini mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut, sehingga nanti dapat 20 per 20,5, dapatnya sekitar 0,976. Nah, baru juga cari X terlarut pakai rumus mol terlarut per mol pelarut ditambah mol terlarut, sehingga nanti dapat jawaban 0,024. Nah, untuk mencari perubahan suhunya tadi sudah disebutkan oleh Revan, di mana XT dikali P0 atau tekanan atmosfer awal, di mana XT nya itu sekitar 0,024 dikali dengan 23,76, sehingga dapat 0,57024. Nah, untuk mencari suhunya, dimana bisa dapat XT kali delta X kali tekanan atmosfer, dimana dapat 0,976 dikali 23,76 dapat 23,189 kilometer per jam. Oke, reclass untuk Lukas dan Valen. Jadi Nogo, dari pembelajaran kita kali ini, apa aja kesimpulan yang bisa kita dapatkan, Pak? Yang bisa kita tarik ya dari semua materi yang sudah kalian bahas, yang kalian pelajari, baik dari penjelasan Ibu tadi maupun dari diskusi tadi. Yang pertama apa? Sifat koligatif pelautan adalah sifat fisik yang dipengaruhi oleh apa? Jumlah zat terlarut. Oke, apa kamu sekali lagi? Jumlah zat terlarut. Oke. Yang kedua apa? Oke, sifat koligatif ada 4 ya. Yang kita pelajari hari ini ada 2, ya kan? Yaitu penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Oke. Di penurunan tekanan uap itu apa? Kenapa bisa terjadi penurunan tekanan uap? Apabila suatu zat ditambahkan dalam suatu pelarut murni, maka akan menurunkan tekanan uapnya. Kemudian pada titik didih bagaimana? Penambahan suatu zat juga apa?
kedua hal tersebut, kita juga bisa hitung menggunakan rumus ya kan? Apa aja rumusnya? Untuk penurunan tekanan uap, berarti delta P sama dengan XT dikali P0 ya. Oke, kalau kenaikan titik didih berarti delta TB sama dengan M dikali KB. Dan masih banyak rumus lainnya ya yang bisa dikembangkan. Oke, contohnya dalam kehidupan kita apa Nuku? Dalam sehari-hari. Contohnya tuh kayak pembuatan es krim ya kan, yang sederhana. Apalagi? Oke, berarti lingkungan mempengaruhi ya waktu lamanya merebus, namanya memasak. Oke, apalagi? Radiator mobil ya menggunakan etilen glikol untuk menjaga suhu mesin mobil supaya tetap optimal. Dan masih banyak lagi. Salah satu contoh yang ibu tambahkan adalah di luar negeri itu pada musim dingin, musim salju itu biasanya garam ditaburkan di jalan-jalan. Pernah melihat itu atau mendengar? Nah itu fungsinya apa? Nah silakan dipikirkan. Ibu juga akan mengirimkan tugas ya di grup kalian masing-masing ya, yang dikerjakan dan minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas itu. Lalu kita juga akan belajar mengenai penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Dan dua bagian lainnya yang perlu dipelajari hari ini. Oke, untuk mengakhirinya kita akan berefleksi terlebih dahulu. Silakan dituliskan refleksinya. Oke, silakan menuliskan refleksi, baca soalnya baik-baik. Pertanyaannya apa? Yang pertama, bagaimana materi sifat koligatif ini yang bagian mana yang paling menantang bagi kamu? Bagian mana yang paling menantang? Apakah bagian perhitungannya, bagian konsepnya? Yang kedua, strategi belajar apa yang paling efektif saya gunakan untuk memahami materi ini? Nah, harusnya kamu maunya seperti apa cara belajar untuk bisa menghadapi tantangan yang kamu rasakan tadi?
Oke, sudah. Silakan dikumpulkan. Oke, udah selesai ya. Gimana belajarnya hari ini? Banyak hal yang sudah didapatkan. Ibu minta maaf kalau misalnya selama mengajar ada salah-salah. Nah, tapi dari pembelajaran hari ini yang Ibu lihat, kalian semangat untuk belajar, bisa mengikuti dengan baik. Hanya masalah waktu ya, untuk mengefektifkan waktu dalam mengerjakan setiap bagian, ya, khususnya pada pengerjaan LKPD. Oke, kita akhiri buat hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Silakan ketua kelas disiapkan. Oke, siapa yang mau kita dalam doa? Teman-teman dan Winda, mari kita berdoa. Kalian bisa baik dengan Tuhan, kami berdoa dari akan belajar di hari ini tidak berdoa. Kembali kami kelas lagi sehingga yang memberikan pembelajaran. Dan mau berkati Joy Winda Terima kasih Ibu Indah, Tuhan Yesus memberkatimu.